Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akuntansi keuangan lanjutan 1 telah menyelesaikan pembuatan tugas, yakni yang pertama ada PPT dan ada video. Baik, sebelum lanjut ke video, kita akan memperkenalkan diri. Saya Agnes Claudia sebagai penyaji pertama. Saya Marta Suartini sebagai penyaji kedua. Saya Elta Trimanda sebagai penyaji ketiga. Baik, selanjutnya saya penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengembangan bisnis. Kombinasi bisnis merupakan salah satu cara kita melakukan pengembangan usaha sehingga menjadi lebih besar. Pengembangan bisnis dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan bisnis internal dapat kita lakukan dengan membentuk entitas baru secara internal dalam rangka pengembangan bisnis. Entitas membentuk entitas anak melalui penyetoran modal secara tunai. Tujuan pembentukan entitas baru tersebut biasanya untuk membuka pasar yang lebih luas atau memperluas jaringan produksi. Misalnya, entitas melakukan ekspor, usaha ke Timur Leste untuk tujuan kemudahan bisnis dan pemenuhan regulasi di negara tersebut. Perlu didirikan perusahaan dengan bentuk hukum tersebut. Baik, selanjutnya ada aspek etika dalam berkombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mampu mengakselerasi pertumbuhan perusahaan sehingga dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika kita melakukan pertumbuhan secara alami melalui peningkatan produksi dan skala usaha. Kombinasi bisnis akan menjadikan perusahaan besar sehingga struktur kepemilikannya menjadi rumit. Dalam beberapa kasus, kerumitan kepemilikan dalam satu grup usaha dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba yang merugikan pemegang saham dan seluruh stakeholder. Baik, yang ketiga, ada jenis kombinasi bisnis. Jenis kombinasi bisnis dapat kita lihat dari aspek strategi perusahaan. Perusahaan melakukan kombinasi bisnis dalam rangka mengembangkan usahanya. Pengembangan usaha dapat dilakukan melalui integrasi vertikal, horizontal, dan konglomerasi. Jenis kombinasi bisnis dapat juga dibedakan tentang bagaimana bentuk perusahaan sebelum dan sesudah melakukan kombinasi bisnis. Berdasarkan bentuk hukum ini, kombinasi bisnis dapat diklasifikasikan atas jenis kombinasi bisnis. Dapat juga dilihat dari sudut pandang akuntansi, yakni ada dua metode yang dikenal dalam kombinasi bisnis, yaitu yang pertama, metode pooling of interest. Yang kedua ada metode purchase. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disambungkan oleh penyaji kedua. Pada penyaji kedua, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi entitas pengendali. Restrukturisasi entitas pengendali yaitu pengaturan akuntansi yang diatur dalam PSAK 38 tentang kombinasi bisnis entitas pengendali. Restrukturisasi entitas pengendali yaitu merupakan transaksi pengalihan aktiva, kewajiban, saham atau bentuk instrumen lainnya. Baik, yang selanjutnya ada kombinasi bisnis dan pengendalian. Definisi, pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada diartikan sebagai proses mengkombinasikan bisnis, sehingga transaksi ini dikenal dengan istilah business combination atau pernah juga digunakan istilah penggabungan usaha. Bentuk kombinasi bisnis antara lain akuisisi, merger, dan konsolidasi. Baik, selanjutnya yaitu pengendalian. Menurut PSAK 65, investor mengendalikan invest ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan invest dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas invest. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 3 komponen utama yang harus dipertimbangkan dalam menilai adanya pengendalian, yaitu yang pertama, investor memiliki kekuasaan atau power atas invest. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau variable return dari keterlibatannya dengan invest. Dan yang terakhir yaitu investor memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas invest. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Elta, yaitu materi terakhir. Pada Elta saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan dari penyaji kedua, yang mana di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis,
Bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Suatu rangkaian terpadu dari kegiatan tersebut paling tidak meliputi input, proses, dan output. Baik, selanjutnya itu pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Yang pertama itu ada biaya transaksi, di mana transaksi kombinasi membutuhkan biaya yang besar. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan pihak yang diakuisisi juga akan mengeluarkan biaya. Yang kedua itu imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisian pembayaran imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Dan yang terakhir itu ada goodwill. Goodwill itu adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi entitas lain. Goodwill akan diakui oleh entitas yang melakukan akuisisi. Baik, sekian video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.